Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Tuan Muda Agung-Agung menyaksikan Qin Mu pergi dan memasuki hutan obelis. Di hutan obelis, Tai Yi duduk di sana, dan buah dao di pohon dao di belakangnya bersinar terang. Grand Supreme membungkuk untuk memberi salam, dan Tai Yi berdiri untuk membalas salam. Rekan Taois, aku sudah berdiskusi dengan Tuan Muda ke-7 untuk mengirimmu kembali ke zaman ke-16 bersama para anggota perkumpulan pembelah langit. Maha Agung berkata, jika rekan Taois dan anggota perkumpulan pembelah surga masih di sini, Tuan Muda ke-7 mungkin akan memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Dia pasti akan membunuh faksi pembelah surga dan membiarkan rekan Taois itu bereinkarnasi. Meskipun faksi pembelah surga telah melakukan banyak perbuatan jahat, itu juga merupakan kemungkinan untuk menyelamatkan masa depan. Namun, kerusakan yang disebabkan oleh faksi pembelah surga terlalu besar. Aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu pergi. Tai Yi berkata, Tuan Muda tertua merasa bersalah karena masalah pemilik istana Yiluo yang membunuh ibu kota surgawi saat itu. Oleh karena itu, dia ingin memberi kompensasi kepadaku dan fraksi pemecah langit. Tuan Muda tertua menggelengkan kepalanya. Jika guru tidak membunuh Tiandu saat itu, anggota perkumpulan pembuka surga akan tetap menjadi anggota perkumpulan pembuka surga. Tidak akan berubah karena ini. Anggota perkumpulan pembuka surga di kota Tiandu memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Mereka tidak mengendalikan diri dan menyalahgunakan kekuatan ini. Sebagai perbandingan, istana Yiluo lebih tertib dan tidak terlalu berbahaya. Omong kosong. Dari obelis, wajah-wajah anggota Heaven Opening Society muncul. Mereka semua memarahi Tuan Muda tertua karena kata-katanya yang bau. Masa yang membelah surga itu mengutuk dan mengejek istana Miluo karena menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain. Jika ibu kota surga diberi waktu untuk berkembang, 10 penguasa istana Miluo juga akan dibunuh oleh penguasa ibu kota surga, dan 10 dari istana Miluo juga akan diratakan. Tuan istana Miluo iri dengan kekuatan mereka, jadi dia membunuh tuan ibu kota surga sebelum mereka bisa tumbuh dewasa. Masa yang membelah langit mengejek penguasa istana Miluo karena tidak memiliki toleransi terhadap orang lain. Jika mereka adalah mereka, mereka pasti sudah lama memecahkan masalah penghancuran dan penciptaan alam semesta, menciptakan dunia yang sempurna. Mereka juga mengejek kepala istana Miluo karena ketidakmampuannya dan karena telah menguras hati daunnya hingga mati. Dia pantas mati. Tuan Muda Tai Yi tidak keberatan. Tai Yi mengerutkan kening. Dia juga tidak berdaya melawan masa yang membelah langit ini. Dia berkata, bagaimana kalian akan mengirim kami kembali ke zaman ke-16? Aku akan berubah menjadi dao dan mengembalikan semua kekuatanku ke alam semesta. Tepat saat Tai Yi mengatakan ini, masa yang membelah langit tertawa lagi. Satu demi satu, mereka berkata, Tuan Muda Tai Yi, pecundang ini akan menjadi seperti bajingan tua itu, Tuan Istana Miluo. Hati daunnya telah mati. Perdana Menteri melanjutkan, tidak ada gunanya menyimpan pohon dao saya. Jadi, saya berencana meminjam kapak Anda untuk menebang pohon dao saya dan membuat kapal untuk mengirim Anda ke zaman ke-16. Kerumunan orang itu ditekan di dalam lempengan batu dan tertawa terbahak-bahak. Perdana Menteri, bajingan tua, bukankah pohon daomu akan menguntungkan kita? Jika kamu memiliki kemampuan, maka tinggalkan buah daomu untuk kami gunakan sebagai pengorbanan. Dengan kemampuanmu, kau bisa menjebak kami. Tunggu sampai kami terbebas dari kapal daomu, lalu kami akan membunuh untuk mencapai zaman ke-17 dan menyembuhkan kepalamu yang mati. Tai Yi berkata, aku akan membangun kapal dao dan mengirimmu ke zaman ke-16. Namun, sebelum itu, Tuan Muda ke-7 harus kembali ke masa lalu dan menjadi Tuan Muda ke-7. Kalau tidak, aku tidak akan berani mengirimmu kembali. Tai Yi berkata, apakah kamu takut dia akan menarik kembali kata-katanya dan membunuh semua orang yang membelah surga saat kamu bereinkarnasi? Agung-Agung berkata, Tuan Muda ke-7 telah membunuh cukup banyak orang dalam 16 era alam semesta terakhir. Gayanya membuat orang sulit merasa tenang. Aku harus melihatnya kembali ke masa lalu sebelum aku bisa merasa tenang. Tai Yi mengangguk. Aku juga. Mereka berdua duduk dan menunggu dengan tenang. Qin Mu berjalan perlahan dan pertama-tama pergi ke lokasi asli istana leluhur. Tempat itu telah menjadi medan pertempuran bagi para praktisi dao. Kuali purba istana leluhur telah dilubangi oleh harta karun unik Tuan Muda, dan harta karun unik beberapa Tuan Muda semuanya telah hancur, hanya sumur surga tertinggi milik Tuan Muda yang tersisa. Kepala aula dan praktisi dao istana Miluo beralih dari menyerang menjadi bertahan dan mempertahankan sumur surgawi, membuat Lan Yutian, Su Shenghua dan yang lainnya mustahil untuk menerobos.
Kinmu memandang medan perang dari kejauhan sebelum melayang pergi. Ia berjalan di langit berbintang dan pergi ke surga empat kutub. Keempat kutub alam semesta telah menjadi lebih besar, dan ada berbagai macam ras yang tinggal di sini. Surga empat kutub telah lama menjadi asing baginya. Ketika dia datang ke surga selatan dari surga kutub selatan, dia melihat bahwa surga di sini seperti kedamaian abadi yang kecil. Segala sesuatunya tampak teratur, dan para dewa memegang kekuasaan. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melayani manusia, dan perdagangan mereka berkembang pesat, semua jenis sumber daya disediakan untuk para dewa. Kinmu berjalan melintasi surga, dan tidak banyak orang yang mengenalnya lagi. 3,5 miliar tahun sejarah membuat segalanya menjadi sangat asing. Ia berjalan melewati reruntuhan medan perang dan berdiri di sana untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur di masa lalu. Ia bahkan mencari makam musuh-musuhnya, tetapi sayangnya, ia tidak dapat menemukannya. Sudah terlalu lama, dan orang-orang di dunia sudah melupakannya. Mereka sudah melupakan orang-orang yang telah berjuang demi masa depan. Mereka mungkin tidak mengerti apa yang diperjuangkan orang-orang di masa lalu atau mengapa mereka mati. Mereka mungkin tidak mengerti orang-orang yang mempertaruhkan nyawa dan menumpahkan darah mereka di era 5 kesengsaraan. Faktanya, mereka bahkan tidak berminat untuk memahami sejarah era 5 kesengsaraan. Long Han, Qiming, Kaisar Agung, Kaisar Pendiri, kedamaian abadi, perjuangan rakyat dari generasi ke generasi ternoda debu begitu saja. Tidak banyak orang yang membersihkan debu dan membaca halaman-halaman yang tertutup debu. Kinmu dipenuhi dengan kesedihan saat dia akhirnya tiba di dunia asal. Dunia origin lebih besar dan lebih berat daripada saat dia pergi. Istana leluhur tidak ada lagi dan telah menjadi senjata berat. Dunia origin menggantikan istana leluhur dan menjadi pusat semua dunia di alam semesta. Pengadilan surgawi kedamaian abadi dibangun di sini, dan kayu asal pada tubuh utama Gong Sun Fu juga menjadi subur dan hijau. Gadis kecil yang memperlakukannya seperti pohon yang perlu disiram saat itu telah menjadi simbol dunia asal. Kinmu seperti manusia biasa saat ia berjalan keliling kota-kota di dunia asal, mengamati dan merasakan kehidupan orang-orang. Dunia asal telah menjadi sama sekali asing. Perekonomian dunia telah menjadi sangat berbeda dari saat ia pergi. Budaya dan adat istiadat juga telah menjadi begitu asing sehingga tidak pada tempatnya. Gaya arsitektur kota-kota dewa membuatnya merasa seolah-olah ia telah datang ke dunia asing. Pakaian, makanan, bahasa, bahkan rune masyarakatnya pun menjadi berbeda dari sebelumnya. Dia seperti barang antik tua yang digali dari makam kuno dan tidak memiliki kesamaan apapun dengan dunia ini. Kinmu sedikit takut dan bingung. Dia ingin melihat apakah konsep yang telah dia praktikkan masih ada. Dia melihat bahwa para dewa digunakan oleh orang-orang, dan dia juga melihat bahwa jalan para orang suci digunakan oleh orang-orang. Konsepnya masih ada, tetapi yang membuatnya bingung adalah, terlepas dari apakah itu dewa atau manusia, mereka semua terbiasa dengan ini. Mereka tidak mengerti arti dari kenormalan semacam ini, mereka juga tidak tahu berapa banyak pertempuran berdarah yang tersembunyi di dalamnya, atau berapa banyak orang yang telah membayar harganya dengan nyawa mereka. Bagaimanapun, 1 juta tahun sejarah terlalu singkat dibandingkan dengan 3,5 miliar tahun kedamaian. 1 juta tahun sejarah dalam 3,5 miliar tahun mungkin hanya satu halaman dalam buku sejarah yang tebal. Halaman ini tidak dapat memuat 7 orang yang sangat dihormati di surga, Kaisar Merah, dan Kaisar Cerah. Tidak ada tempat bagi Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Ling yang telah mendukung era Kaisar Agung. Tidak ada pula tempat bagi Selusin atau lebih Kaisar Agung yang telah berdiri tegak dan menyatakan bahwa kehidupan manusia lebih agung daripada surga. Tidak ada tempat untuk Desa Yang Riang, Kaisar Pendiri, keempat Raja Surgawi Agung, reruntuhan besar, dan Kaisar Manusia leluhur pertama di dalam buku. Kinmu dalam buku sejarah ini mungkin hanya berupa paragraf pendek berisi kata-kata, belum lagi pertempuran dan wajah yang tidak dapat dilupakannya. Buku-buku sejarah dunia tidak dapat mengingat hal-hal ini. Para pahlawan yang terkubur dalam sejarah bagaikan titik-titik air di lautan atau pasir di padang pasir. Tak seorang pun mampu mengingat mereka. Sekalipun para pahlawan dalam sejarah kembali, tak seorang pun akan mengenali mereka. Dia berjalan cukup lama dan melewati kota-kota dewa. Beberapa reruntuhan medan perang telah hancur seiring waktu dan berubah menjadi kota-kota dewa, gedung-gedung tinggi, dan beberapa benar-benar kosong tanpa ada yang mengingatnya. Hanya ketika dia lewat, dia memberi penghormatan. Yang muliamu, apakah itu kamu? Ketika Kinmu sedang mengenang masa lalunya di lembah Lanfeng, dia mendengar suara kuno. Dia menoleh dan melihat seekor harimau hitam besar. Dia tertegun dan tersenyum saat menyambut harimau hitam besar yang menerkamnya. Itu adalah Dewa Harimau Hitam, kakak laki-lakinya.
Dewa Harimau Hitam menerkam dan berubah menjadi seorang lelaki tua dengan wajah penuh janggut putih beruban. Dia memeluknya dan menangis serta tertawa. Tiba-tiba, dia berteriak keras, "Tuan tua, murid keduamu telah kembali." Ada beberapa gubuk rumput di hutan pegunungan lembah Lanfeng. Si penebang kayu suci mendorong pintu gubuk rumput itu dan berjalan keluar. Dekorasinya masih sama seperti sebelumnya dan tidak pernah berubah seiring perubahan dunia. Ia pun bagaikan barang antik yang tua, tak pernah berubah dari masa ke masa, sedemikian tuanya hingga ditinggalkan oleh zaman. Walaupun penampilannya sama seperti dulu, dia seperti bunga dandelion dewasa yang rambutnya semakin sedikit. Kinmu melangkah maju dan memeluk penebang kayu suci yang agak pendiam. Penebang kayu suci itu berjuang sejenak tetapi tidak dapat melepaskan diri. Sebaliknya, ia mengeksekusi kapak yang telah lama berkarat di sudut dinding untuk mengancam Kinmu agar melepaskannya. Namun, Dewa Harimau Hitam diam-diam mengulurkan cakarnya dan menekannya. Kinmu akhirnya melepaskannya. Keduanya duduk di depan meja batu. Wajah Santo penebang kayu tampak gelap sementara Dewa Harimau Hitam menyibukkan diri di depan dan belakang, menyiapkan teh, menumis, dan memasak. Dia sangat tekun. Setelah beberapa lama, penebang kayu suci berkata dengan dingin, "Kau kembali." "Ya, aku kembali," kata Kinmu sambil tersenyum. "Kapan kamu berangkat?" Penebang kayu suci mengangkat cangkir tehnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Segera," kata Kinmu. Telapak tangan Saint Woodcutter bergetar, dan air di dalam cangkir teh hampir tumpah. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Kau ingin pergi begitu saja setelah kembali?" Kinmu tidak menjawab. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa gaya arsitektur dari 3,5 miliar tahun yang lalu masih dipertahankan. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Mengapa guru tinggal di sini?" "Guru telah memberikan kontribusi besar bagi perdamaian abadi, bukankah lebih baik jika dia pergi ke pengadilan surgawi? Selain itu, ada teman-teman lama di sana, bukankah sangat ramai? Mengapa harus menjadi begitu miskin?" Sang penebang kayu suci meminum tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Santo tertinggi tanpa nama, kau tidak mengerti wilayahku." Kinmu tertawa terbahak-bahak. Dia bisa melihat bahwa alam kultivasi penebang kayu suci masih terjebak di depan panggung eksekusi dewa dan belum naik ke sana. Secara logika, reformasi perdamaian abadi telah menciptakan banyak sekali jalan menuju alam pasca Natal, dan banyak orang dengan kebijaksanaan luar biasa yang telah memverifikasi jalan menuju alam pasca Natal ini ke taraf pencapaian Dao. Bila penebang kayu suci ingin belajar, dia dapat menyelesaikan 360 jalur alam pasca Natalnya dan mengolah setiap jalan agung hingga ke tingkat puncak. Namun, dia tidak mempelajarinya. "Saya tidak ingin pergi ke tempat-tempat itu. Terlalu ramai dan berisik." Saint Woodcutter melotot padanya, "Kemampuanku tidak tinggi, jadi apa gunanya pergi ke sana dan disembah sebagai patung dewa di kuil? Aku manusia hidup, bukan patung dewa yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Jika aku ada di sana, akan lebih baik bagiku untuk hidup menyendiri di sini." Kinmu mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepalanya yang seperti bunga dandelion yang telah berubah menjadi angin, tetapi ketika Saint Woodcutter melotot ke arahnya lagi, dia segera menarik tangannya. "Ketiga muridku, kecuali bos, semuanya lebih baik dariku." Dewa Harimau Hitam mengambil topi itu, yang merupakan gaya era baru. Saint Woodcutter awalnya tidak mau memakai topi itu, tetapi dia takut Kinmu akan menyentuh kepalanya, jadi dia tidak punya pilihan selain memakainya terlebih dahulu. Orang-orang zaman sekarang juga lebih bijaksana daripada kita dulu. Hanya saja mereka tidak memiliki rasa khawatir, jadi aku tidak nyaman dengan mereka. Mereka selalu menganggapku nagih dan mengatakan aku khawatir tanpa alasan, bahwa aku selalu khawatir tentang bahaya yang tidak perlu itu. Aku tidak bisa tinggal bersama orang-orang muda itu lebih lama lagi. Kinmu tersenyum saat mendengarkannya mengoceh tentang pemuda era baru. Dia merasa sedikit sedih di dalam hatinya. Mentalitas guru mungkin sudah sangat tua. Si penebang kayu suci berkata banyak hal dan makanan di atas meja batu perlahan-lahan berkurang. Mereka meletakkan mangkuk dan sumpit mereka dan si penebang kayu suci tiba-tiba bertanya, "Berapa lama kamu akan pergi kali ini?" Kinmu tersenyum. "Entahlah. Mungkin aku akan kembali setelah aku pergi, atau mungkin aku baru akan kembali saat alam semesta ini menjadi hampa. Atau mungkin aku tidak akan pernah kembali setelah aku pergi." Si penebang kayu suci terdiam. Kinmu membangkitkan semangatnya, kesadaran guru akan bahaya akan berguna. Desa yang riang hanyalah genangan air yang tergenang. Cepat atau lambat, desa itu akan mati perlahan, dan bahaya baru akan muncul. Pada saat itu, guru mungkin akan keluar dari gunung untuk menunjukkan ambisinya. Para veteran tidak akan mati. Mereka hanya mengambil kapak perang dan senjata mereka dan meletakkannya di sudut-sudut dinding untuk berkarat.
Orang-orang hanya memilih untuk melupakannya sementara. Tetapi ketika perang datang lagi, orang-orang akan mengingatnya lagi, dan mereka juga akan mengasah kapak perang dan senjata mereka dan pergi ke medan perang lagi. Dia berdiri. Guru, Anda akan punya tempat untuk menggunakannya. Penebang kayu suci berdiri dan menatapnya. Kapan kau akan kembali? Kinmu terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya, Guru, apakah Anda masih ingat ruang yang kacau? Penebang kayu suci berpikir sejenak dan bertanya, ruang kacau di alam angkasa mengambang saat itu. Kinmu berkata, suatu hari nanti, ruang yang kacau akan mekar seperti kembang api, dan itu akan menjadi tanda kembalinya aku. Penebang kayu suci tidak menghentikannya dan melihatnya pergi. Ketika sosoknya menghilang di pegunungan lembah Lanfeng, dia menarik kembali pandangannya dan berteriak, hitam kecil, keluarlah dan asah kapakmu. Dewa Harimau Hitam segera berlari ke depan dan berkata, Tuan Tua, apakah benar-benar terjadi perang? Perang telah berlangsung damai selama miliaran tahun. Si penebang kayu suci mengangkat kapak besarnya dan berkata dengan suara yang dalam, bersiaplah. Asah kapakmu dengan baik, ayo kita cari teman lama kita. Suaranya nyaring dan jernih, dan ada semangat juang yang membara dalam tubuhnya, demikian pula darah yang mendidih. Zuocha telah bereinkarnasi. Yanyunsi selalu mesra dengannya setiap hari, jadi kita harus mengajaknya jalan-jalan. Dan di sitian itu, siapa nama reinkarnasinya? Oh benar, Tiansu pergi ke istana leluhur, kan? Temukan dia. Apakah kau masih tahu kemana orang dari Cold Pond itu pergi? Dan orang dari Green Wilderness itu? Oh benar, dan 2 ikan dari Cold Pond. Tuan, Anda lupa bahwa penguasa langit dari kolam dingin telah meninggal, kata Dewa Harimau Hitam dengan hati-hati. Penebang kayu suci itu bingung. Bukankah dia bereinkarnasi? Dewa Harimau Hitam berkata, Tuan, dia dipukuli hingga kacau selama pertempuran pengadilan surga. Anda telah mencarinya selama bertahun-tahun. Dan Kaisar Hijau, dia juga meninggal. Anda lupa cenotaf yang Anda buat untuk mereka di sini. Tahun lalu, ketika Anda mengunjungi makam itu, Anda bertanya makam siapa itu. Si penebang kayu suci terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara teredam, kalau begitu kita tidak akan mencarinya. Kinmu berjalan perlahan dalam kedamaian abadi dan mendekati pengadilan surgawi kedamaian abadi. Lambat laun, ada orang yang mengenalnya. Tidak semua orang melupakannya, tetapi mereka yang mengenalnya adalah teman lama dari masa lalu. Obrolan ringan yang sesekali terjadi membuat langkahnya melambat. Teman-teman ini belum mencapai Dao dan mereka tetap dalam kedamaian abadi. Beberapa dari mereka telah mengasingkan diri sementara yang lain masih berada di masyarakat. Melihat mereka membuat Kinmu menghela nafas dengan emosi. Kedatangannya tidak menimbulkan gelombang apapun dalam kedamaian abadi. Tidak seorang pun tahu latar belakang pemuda yang berjalan di kota yang ramai ini dengan rambut putih di pelipisnya. Mereka hanya melihat para senior tua dengan reputasi panjang datang untuk menyambutnya, dan ada juga pendekar pedang yang lelah bepergian bergegas datang. Beberapa di antara orang-orang ini ada yang terkenal di dunia dan merupakan leluhur tua yang tinggal di kuil-kuil, sedangkan beberapa lainnya tidak dikenal dan tidak diketahui. Kinmu tidak tinggal lebih lama lagi. Dia masih harus bertemu dengan yang lain. Eternal Peace pergi ke ibu kota dan pergi ke ibu kota, tetapi penampilan mereka juga berubah, membuat minatnya berkurang. Malam pun tiba, dan malam kedamaian abadi begitu mempesona. Cahaya ilahi bersinar dari kota-kota dewa, dan orang-orang di sini tidak perlu khawatir lagi dengan serbuan kegelapan. Cahaya dari kota-kota dewa membuat bulan di langit menjadi jauh lebih redup. Kinmu mengangkat kepalanya, dan bulan di langit masih seterang dan sebening sebelumnya. Hanya saja, bulan itu tampak jauh dan dingin. Ia datang ke bulan, dan di sana ada seorang dewi yang menari dengan pedang di istana bulan. Cahaya pedang itu bagaikan cahaya bulan dalam mimpi, bersinar di seluruh istana bulan. Kinmu berdiri di samping dan menyaksikan dengan tenang. Setelah beberapa lama, Dewi di istana bulan menyimpan pedangnya, dan baru saat itulah dia melihatnya. Keduanya berdiri diam di sana cukup lama sebelum saling memandang dan tersenyum. 3,5 miliar tahun terlalu lama, jadi hubungan di antara mereka bukan lagi cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Itu lebih seperti semacam makanan. Itu tidak ada hubungannya dengan jiwa dan daging, dan itu tidak ada hubungannya dengan keinginan dan kepemilikan. Itu hanya semacam makanan dalam jiwa. Makanan ini berubah menjadi semacam kerinduan. Kerinduan itu menyatu menjadi pelabuhan dangkal yang dapat ditambatkan sementara. Tidak ada angin atau ombak, tidak ada ombak. Suasananya damai dan indah. Kinmu dan Baikuer duduk di tangga batu istana bulan. Mereka pernah memiliki emosi yang kuat seperti api. Saat itu,
Mereka telah mengendalikan cahaya pedang untuk merobek langit malam dan berenang di langit palsu, membangkitkan bintang-bintang yang cemerlang. Mereka telah membuat galaksi bergetar untuk mereka. Mereka saling tersentuh, bahkan tirai surgawi kedamaian abadi tidak dapat menyembunyikannya. Saat itu, mereka memiliki kemungkinan untuk bersama, tetapi mereka tertunda karena berbagai hal. Sekarang setelah mereka bersama lagi, kesadaran ilahi kuno melonjak keluar, menimbulkan riak-riak. Cinta menyublim dan menjadi makanan. Itu tidak ada hubungannya dengan nafsu atau masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan perasaan. Mereka berbicara dan tersenyum, menikmati keindahan dengan damai. Setelah beberapa lama, Kinmu bangkit berdiri. Baikuer tersenyum dan bertanya, apakah kita akan bertemu lagi? Kami akan melakukannya, asalkan kamu menungguku. Baikuer memperhatikan kepergiannya. Cahaya bulan tampak kabur, membawa waktu. Cahaya itu berat namun santai. Matahari terbit, dan bulan kedamaian abadi menjadi tipis, bersembunyi di balik awan. Kinmu melihat Lang Bao di atas feri. Setelah bereinkarnasi, Lang Bao tidak memiliki wajah seperti di kehidupan sebelumnya. Melalui jendela kapal, Kinmu menatap wanita yang pernah membuatnya memimpikannya. Dia bisa melihat jiwanya, pengalaman hidupnya, dan semua hal di kehidupan sebelumnya. Lang Bao tampaknya menyadari tatapannya dan menoleh untuk melihatnya melalui jendela kapal. Lang, tersenyum dan berjalan melewati jendela kapal. Saudaraku, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu memberiku perasaan yang akrab. Dia anggun dan meskipun dia tidak memiliki penampilan seperti di kehidupan sebelumnya, dia masih memiliki aura yang luar biasa. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kita belum pernah bertemu sebelumnya dan hanya merasa bahwa kita saling kenal. Kita mungkin teman lama dari kehidupanku sebelumnya. Lang Bao merenungkannya dan berkata, aku juga merasakan perasaan yang familiar. Aku terus merasa seperti pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Kau, dia mengangkat kepalanya dan pemuda dengan rambut abu-abu di pelipisnya telah menghilang. Lang Bao merasa tersesat dan berkata dengan suara rendah, mungkin seorang teman lama, siapa sebenarnya kamu? Ketika Kinmu kembali ke kampung halamannya, dia tidak dapat lagi menemukan alamat lama desa lansia cacat. Di tempat itu terdapat gedung-gedung tinggi, lalu lintas ramai dan kebisingan ramai. Sepertinya aku mengenali kamu, seorang dewa yang menjelma dari seekor naga ayam berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kinmu tersenyum tipis, dan naga betina itu tak dapat menahan diri untuk mengingat hari-hari tragis di masa lalu. Ketika ia tersadar, Kinmu telah menghilang. Kinmu kembali ke sisi istrinya Ling Yuxiu. Ketika pertempuran istana leluhur meletus, Ling Yuxiu dikirim kembali ke kedamaian abadi. Sebagai salah satu kaisar tertua di kedamaian abadi, Ling Yuxiu tidak pergi ke Sangjing kedamaian abadi. Dia sepertinya tahu bahwa Kinmu akan kembali ke kediaman lama desa tua yang cacat, dan dia juga tahu bahwa dia tidak dapat menemukan kediaman lamanya, jadi dia tinggal di samping reruntuhan sungai yang bergelombang. Dia belum mencapai Dao. Dalam waktu yang lama, bahkan jika dia berkultivasi dengan sekuat tenaga, dia masih selangkah lagi untuk mencapai Dao. Langkah ini adalah langkah alami. Bahkan jika suaminya adalah Mu Tianzun dan Tuan Muda ketujuh, dia tidak akan dapat membantunya melangkah keluar dari langkah ini. Pasangan itu hidup tenang di tepi sungai yang mengalir deras. Raja Naga sesekali datang ke rumah mereka untuk makan dan minum. Kinmu bahkan pernah menjamunya beberapa kali sebelumnya, tetapi setelah Raja Naga datang beberapa kali, dia mengusirnya. Sungai yang bergelombang sudah tidak ada lagi di sini, jadi sumpah yang kau ucapkan kepada Earth Count juga telah hilang. Kau tidak akan menghadapi malapetaka jika kau meninggalkan sungai yang bergelombang. Penguasa yang membesarkan naga, kau dapat meninggalkan sungai yang bergelombang sekarang, kata Kinmu kepadanya. Penguasa yang membesarkan naga sedikit bingung, dan dia bertanya dengan suara gemetar, aku bisa meninggalkan sungai yang bergelombang sekarang. Kinmu berkata, hari ketika sungai yang bergelombang itu mengering, kau boleh pergi. Sejak hari itu, kau bukan lagi Raja Naga Sungai yang bergelombang. Penguasa yang membesarkan naga itu sangat gembira, melompat-lompat dan berteriak. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menangis. Kemana aku harus pergi? Aku telah menjaga tempat ini selama 3,5 miliar tahun, kemana aku harus pergi sekarang? Dunia ini begitu besar, dan masa depan bahkan lebih besar lagi. Kau bisa pergi kemanapun yang kau mau. Kinmu menepuk bahunya dan memperhatikan kepergiannya. Penguasa yang membesarkan naga merasa tersesat dan dia perlahan-lahan menjauh. Hari-hari Kinmu dan Ling Yuxiu kembali tenang. Keduanya tahu kekhawatiran di hati masing-masing, dan jiwa mereka terikat pada garis keturunan mereka. Namun, keduanya tidak menyebutkan masalah itu pada saat yang bersamaan.
Itu karena ketika hal itu disebutkan, itu adalah hari di mana Qin Mu akan pergi, dan pasangan itu akan terpisah karenanya. Mereka telah bersama terlalu lama. Setelah 3,5 miliar tahun, mereka akan merasa bahwa mereka tidak lagi lengkap setelah berpisah, seolah-olah tubuh dan jiwa mereka tiba-tiba kehilangan sebagian. Namun, mereka tetap harus berpisah pada akhirnya. Selama hari-hari ini, berita terus berdatangan dari istana leluhur. Ada orang-orang yang telah mencapai Dao yang terluka dan mengalami cedera Dao yang sangat serius. Mereka telah kembali ke kedamaian abadi dengan susah payah dari istana leluhur, membawa berita yang mengejutkan seluruh alam semesta. Ibu kota Jade telah turun, dan banjir prasejarah serta binatang buas akan menyerang. Istana leluhur telah hancur, dan banyak praktisi Dao perdamaian abadi telah tewas dalam pertempuran. Kegaduhan yang disebabkan oleh berita ini dapat dibayangkan. Kegaduhan ini melanda kedamaian abadi dan seluruh dunia di alam semesta. Tidak adakah yang menjaga di sana? Beberapa orang kebingungan, sementara yang lain ketakutan. Bukankah orang itu telah menjaga di sana selama 3,5 miliar tahun? Mengapa dia melarikan diri? Apakah dia tewas dalam pertempuran? Atau dia melarikan diri? Mengapa dia tidak menjaga istana leluhur? Qin Mu mendengar banyak suara-suara buruk. Ling Yuxiu menatapnya dengan khawatir, tetapi Qin Mu sangat acuh tak acuh. Dia tersenyum dan berkata, King Liu, atau mungkin kuda bambu kecil dari keluarga Ling yang sangat pintar. Aku sudah lama tidak mengingatnya. Anda telah memberi terlalu banyak kepada orang lain, dan jika Anda tiba-tiba tidak memberi lagi, Anda akan mengundang kebencian. Ini adalah sifat manusia, kata Ling Yuxiu. Sifat manusia memang seperti ini, jadi tidak perlu dipaksakan. Qin Mu berkata, yang aku khawatirkan adalah para dewa itu. Mereka telah memberi terlalu banyak kepada manusia, dan manusia akan menuntut mereka karenanya. Mereka akan menganggapnya biasa saja. Jika ada dewa yang mati karena kelelahan saat bertugas, mereka akan dianggap melakukannya, dan mereka akan kurang bersyukur. Ling Yuxiu tersenyum. Suamiku, kamu lupa bahwa kamu bukan lagi guru kekaisaran perdamaian abadi, dan aku bukan lagi kaisar perdamaian abadi. Serahkan masalah ini kepada orang lain. Qin Mu tertegun dan tertawa terbahak-bahak. Sudah waktunya menyerahkannya pada orang lain. Ada banyak praktisi Tao yang kembali dari medan perang istana leluhur dengan luka yang sangat serius. Di antara mereka ada orang-orang dari desa lansia yang cacat. Ketika Qin Mu mendengar berita itu dan pergi menemui mereka, Nenek Si melihatnya tiba-tiba menangis tak terkendali. Dia meratap dengan keras. Kami pikir kamu sudah mati, jadi kami mengacaukan hati Tao kami dan dilumpuhkan oleh orang lain. Qin Mu tersenyum saat mendengarkan omelan mereka dan mengobati luka Dao mereka. Kepala desa, apoteker, dan yang lainnya bergantian memarahinya dengan kejam. Qin Mu mendengarkan sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya terus-menerus. Jika kau kembali, pergilah dan lihatlah kripel. Mutei akhirnya membuka mulutnya dan menuangkan air berlumpur dari pipa airnya. Dia mengetuk pipanya dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa dia telah kembali ke alam semesta masa lalu? Mungkin itu benar. Si Tuli mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Mu, matanya berbinar. Suaranya serak saat dia berkata, mungkin. Ya, napas kepala desa sedikit lemah. Kami tidak bisa menghentikanmu untuk menjadi tuan muda ketujuh. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihatnya. Jika dia masih hidup, bawa dia kembali. Qin Mu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia pernah merawat luka-luka penduduk desa yang sudah lanjut usia dan cacat dan tinggal bersama mereka selama beberapa waktu. Para tetua desa tampaknya tidak menyukainya dan mendesaknya untuk pergi. Bajingan kecil, ayo pergi, ayo pergi. Tidak ada yang memasak atau mencuci pakaian untukmu, kembalilah dan cari istrimu. Mereka mengusirnya. Qin Mu pergi, tetapi dia berhenti di tengah jalan dan menatap penasaran ke arah seorang gadis di aula sekolah. Gadis itu memiliki penampilan yang aneh. Salah satu matanya berwarna gelap pekat sementara yang lain adalah langit berbintang yang cemerlang. Ketika gadis itu menyadari bahwa dia sedang memata-matainya, dia terkejut dan segera menundukkan kepala, matanya bergerak cepat ke sana kemari. Ketika kelas usai, gadis itu menguatkan diri dan berjalan keluar kelas, sambil menundukkan kepalanya di sampingnya. Jangan ada cinta monyet. Kanselir menjulurkan kepalanya keluar kelas dan berkata dengan marah. Aku tahu. Gadis muda itu memiringkan kepalanya dan menjawab dengan galak. Kakak kedua, apakah itu ayahmu? Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis muda itu mengangkat kakinya dan menendang batu dengan keras. Dia berkata dengan kesal, kau tahu maksudku. Kau di sini untuk membunuhku. Qin Mu tersenyum, kakak kedua, aku sudah bilang aku akan memberimu kesempatan, kenapa aku harus mendekatimu? Kamu tidak diizinkan berbicara dengan pemuda yang mengecat rambutnya.
Kanselir menjulurkan kepalanya dan berteriak. Gadis muda itu menjadi marah karena malu. Ini tuan muda ketujuh, apa maksudmu dengan seorang pemuda yang mengecat rambutnya? Ayah, itu bukan urusanmu, kau boleh kembali. Dia berbalik dan mengangkat kedua tangannya untuk meraih dua kepangannya yang tergantung di dadanya. Dia berkata sambil tersenyum, kau tidak akan membunuhku. Apa kau tidak takut aku akan menghancurkan dunia yang telah kau lindungi dengan susah payah? Dia begitu gembira hingga matanya berbinar. Kau datang untuk menemuiku. Kau pasti akan kembali, kan? Setelah kau pergi, siapa yang akan menjadi lawanku? Lan Yutian, Su Senghua. Mereka berdua adalah adik laki-laki dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Saat kau kembali, kau akan melihatku duduk bersila di laut kekacauan menunggumu. Gadis, kanselir itu menjulurkan kepalanya lagi dan berkata, Anda sudah bicara lama, dan Anda masih mengatakan ini bukan cinta monyet. Gadis muda itu melompat menjauh, kedua kepang rambutnya berkibar di belakangnya. Dia berbalik untuk membuat wajah dan berkata sambil tersenyum, aku pasti menang. Qin Mu tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kanselir itu menatapnya tajam dan berkata dengan suara rendah, jauhi putriku. Mewarnai rambutmu menjadi putih di usia muda, sekali lihat saja, kau bisa tahu bahwa kau bukan orang baik. Gadis muda itu menjulurkan kepalanya dari bawah ketiak Qin Mu dan menjulurkan lidahnya ke arah Qin Mu. Qin Mu terdiam dan tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia melangkah dan tiba di dunia binatang di belakang dunia asal. Setelah mencari untuk waktu yang lama, dia akhirnya menemukan pohon yang menjulang tinggi. Pohon yang menjulang tinggi itu seakan dapat melihatnya dan tiba-tiba bergetar. Saudara Dao Wuya, tidak perlu panik. Qin Mu mendatangi pohon itu dan membelai tubuhnya. Ia berkata sambil tersenyum, jika aku ingin membunuhmu, aku sudah melakukannya sejak lama. Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Bagaimanapun, kita adalah teman lama dan persahabatan kita masih ada. Pohon besar itu berhenti bergetar, dan suara lelaki tua Wuya terdengar dari dalam. Ucapkan selamat tinggal, kau berencana untuk kembali ke masa lalu dan menjadi tuan muda Primal Chaos. Qin Mu mengangguk sambil tersenyum. Saudara Dao, kamu tidak rugi ketika aku memberimu surat utang itu saat itu, kan? Untungnya, kamu benar-benar berhasil menyimpannya, kalau tidak, situasinya tidak akan seperti sekarang. Pak Tua Wuya mencibir. Kau tidak berani membunuhku, Hundun, bukannya kau tidak ingin membunuhku, tapi kau sebenarnya tidak berani membunuhku. Karena kau tahu jalanmu mungkin tidak jelas. Kau tidak mengampuni nyawaku, tapi kau memukuliku sampai aku hampir mati, lalu kau berlutut di hadapanku dan memohon agar aku tidak mati. Qin Mu tercengang. Pak Tua Wuya terkekeh. Aku tahu rencana kecilmu. Kedamaian abadi milikmu sudah kehilangan vitalitasnya, jadi tidak ada motivasi untuk berubah. Hehe, kau butuh aku untuk menjadi musuh kedamaian abadi, lawan kedamaian abadi. Tentu saja, itu ide yang bagus. Namun, apakah kau tidak takut aku akan menghancurkan kedamaian abadi? Qin Mu memiliki senyum ramah di wajahnya. Orang tua yang tak terbatas tertawa terbahak-bahak. Jika kau pergi, aku akan menjadi tak terkalahkan di zaman ke-17. Selama aku pulih sedikit, aku akan dapat menghubungkan akarku ke era alam semesta di zaman prasejarah, memungkinkan para praktisi kuat yang tidak mau mati di sini untuk menyelinap dalam aliran yang tak berujung. Menghancurkan kedamaian abadi dan dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga akan menjadi hal yang mudah. Ladang biru apa, Su Senghua apa, mereka semua adalah saudara kecil di hadapanku. Qin Mu berkedip dan tersenyum. Saya sangat bersyukur bahwa saudara Dao masih memiliki ambisi yang besar. Saudara Dao, jangan mengecewakan apa yang telah saya katakan hari ini. Begitu kita berpisah hari ini, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Aku akan membunuh kedamaian abadimu dan membiarkan dunia ini kembali menjadi kekacauan. Pak Tua Wuya berkata dengan gembira, saat kau kembali, kau akan menyadari bahwa aku telah menjadi penguasa alam semesta yang rusak ini. Saat itu, aku akan pulih ke puncakku, dan aku akan sekuat Tuan Istana Miluo. Semua saudaramu, wanitamu, anak-anakmu. Qin Mu menoleh dan menatapnya dengan tatapan sinis. Kegembiraan Pak Tua Wuya langsung sirna dan dia mulai gemetar. Qin Mu berbalik dan pergi sambil mendengus dingin. Adik kecil, dia akhirnya mempelajari istilah populer era ini. Perang di istana leluhur terus berlanjut, membentuk tarik-menarik. Lan Yutian, Su Senghua, Kaisar pendiri Qin Ye, Jiang Baigui, Xing An, dan yang lainnya kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menerobos sumur surgawi. Para master aula dan praktisi Dao Istana Mikrov tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Di antara mereka,
sudah ada orang-orang yang berhasil mempercayakan kekosongan pamungkas untuk membentuk surga yang agung. Mereka sekali lagi mencapai dao di alam semesta ini, dan kecakapan bertarung mereka telah meningkat pesat. Naga Kilin juga kembali dari istana leluhur. Dia juga terluka parah dan selalu berada di sisi Qin Mu setiap hari. Bahkan ketika lukanya telah sembuh, dia masih menjilati wajahnya dan meminta pil roh. Qin Mu mengusirnya beberapa kali, tetapi dia tidak bisa mengusirnya sama sekali. Dia hanya bisa menyerah. Meskipun Naga Kilin adalah penguasa alam binatang buas, ia sangat menghargai masa-masa ini. Mereka bertemu di depan gerbang gunung Universitas Kekaisaran, dan mereka saling menemani dan mendukung. Qin Mu bertanggung jawab atas makanan Naga Kilin dan memanggilnya Naga Gendut. Naga Kilin telah melalui hidup dan mati bersamanya, memberinya dorongan yang tidak dapat diberikan orang lain. Mereka adalah sahabat karib. Pada hari ini, Qin Mu akhirnya memutuskan untuk pergi. Dia tidak menunggu kaisar pendiri, dia juga tidak menunggu Su Senghua, Lan Yutian, dan yang lainnya. Garis depan masih membutuhkan kekuatan mereka, dan dia tidak bisa menunda terlalu lama. Kakak senior tertinggi masih belum bereinkarnasi, rubah tua ini. Qin Mu tidak mau menerima ini. Ketika kakak senior tertinggi bereinkarnasi, dia akan dapat memasuki tempat kotor di kehampaan terakhir dan memaksa Tai Yi untuk membunuh surga. Dalam hatinya, bahaya tersembunyi dari Heaven Cliffing Public jauh lebih besar daripada anggota Istana Miluo. Anggota Istana Miluo masih memiliki prinsip ketika mereka melakukan sesuatu, tetapi tindakan Heaven Cliffing Public tidak terkendali. Dia selalu merasa bahwa menyingkirkan Heaven Cliffing Public akan menjadi pilihan yang lebih baik. Namun, Guru Agung tidak pernah bereinkarnasi, jadi dia jelas sudah menduga hal ini. Hanya ketika dia kembali menjadi guru muda ketujuh, dia akan membubarkan kultivasinya dan memulai dari awal lagi. Suamiku, jangan pikirkan masalah-masalah yang menyusahkan itu lagi. Ling Yuxiu merapikan pakaiannya. Ekspresinya lembut, tetapi nadanya sangat tegas. Temukan Ling Yun dan bawa dia kembali. Qin Mu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menariknya ke dalam pelukannya. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukannya dan membawanya kembali. Pada hari ini, sebagian besar sahabat lama yang ditinggalkannya demi menjaga perdamaian abadi telah datang untuk melepasnya. Saint Woodcutter juga datang. Ia mengenakan topi yang menutupi beberapa helai rambutnya, membuatnya tampak sangat energik. Qin Mu melepaskan Ling Yuxiu dan menatap wajah-wajah yang dikenalnya. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum seolah-olah mereka akan menabuh genderang dan gong untuk mengantarnya pergi. Suamiku, jangan pikirkan masalah-masalah yang menyusahkan itu lagi. Ling Yuxiu merapikan pakaiannya. Ekspresinya lembut, tetapi nadanya sangat tegas. Temukan Ling Yun dan bawa dia kembali. Qin Mu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menariknya ke dalam pelukannya. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukannya dan membawanya kembali. Pada hari ini, sebagian besar sahabat lama yang ditinggalkannya demi menjaga perdamaian abadi telah datang untuk melepasnya. Saint Woodcutter juga datang. Ia mengenakan topi yang menutupi beberapa helai rambutnya, membuatnya tampak sangat energik. Qin Mu melepaskan Ling Yuxiu dan menatap wajah-wajah yang dikenalnya. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum seolah-olah mereka akan menabuh genderang dan gong untuk mengantarnya pergi. Senyuman palsu ini membuat hatinya terasa hangat. Semuanya, jangan merindukanku, katanya sambil tersenyum. Semua orang mendesaknya, cepat pergi. Pergi dan hancurkan monster-monster tua dari era prasejarah. Era ke-17 tidak dapat mendukungmu lagi. Mereka tertawa sangat bahagia. Mata Qin Mu memerah, dan Hall of Chaos perlahan muncul di belakangnya. Pintu Hall of Chaos terbuka, memperlihatkan 16 sungai kekacauan yang panjang. Mu, yang mulia, Anda bersandar pada tongkatnya dan berjalan terlatih-tatih ke depan. Setelah hening sejenak, dia berkata, temukan Yue dan Ling dan bawa mereka kembali. Qin Mu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Master Sekte Qin, jika kau tidak kembali, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikanku. Xing'an berbaring di dadanya. Dadanya compang-camping, tetapi dia masih berjalan maju dengan susah payah. Xing'an berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat kepalanya, tetapi dia tidak bisa bangun tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia sangat lelah hingga terengah-engah, tetapi dia tersenyum bangga. Jiang Baigui tidak bisa mengalahkanku, begitu pula Dewa Pedang Tua. Su Senghua, Lan Yutian, tidak ada yang bisa membunuhku. Tanpa kalian yang menekanku, berhati-hatilah agar aku tidak mengacaukan zaman ke-17. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir, rekan Taois Xing'an. Orang baik tidak berumur panjang, tetapi bencana berumur 1000 tahun. Jika kamu tidak mati, bagaimana mungkin aku bisa tahan mati?
Dia berbalik dengan ekspresi muram dan berkata kepada apoteker, "Kakek apoteker, luka orang ini sangat serius, mengapa dia belum mati?" Setelah berkata demikian, matanya menunjukkan kilatan tajam saat dia menyeka lehernya. Xing'an yang sedang berbaring di dada, menggigil. Apoteker melambaikan tangannya dan berbisik, jangan khawatir, aku akan meracuninya sampai mati besok. Pergilah lebih awal, jangan khawatir, akan ada berita kematian besok." Santo Xing'an meninggal karena luka seriusnya. Xing'an menggigil lagi. Qin Mu tersenyum saat berkata sambil tersenyum, "Rekan Taois Xing'an, obati lukamu dengan baik dan jangan khawatir tentang pemakamanmu. Aku pergi dulu, semuanya, tidak perlu mengantarku pergi." Dia melambaikan tangannya dan berjalan memasuki aula. Pemimpin sekte, Qin Mu berhenti dan berbalik untuk melihat Naga Kilin. Naga Kilin terdiam sejenak sebelum bertanya dengan keras, "Kapan kau akan kembali?" Qin Mu tersenyum. "Ruang yang kacau adalah tempat di mana aku memasuki mimpiku. Ketika aku kembali, itu adalah saat alam mimpiku hancur. Ruang yang kacau di sana akan mekar seperti kembang api." Dia berbalik dan berjalan memasuki aula kekacauan. Sungai kekacauan pertama menyapu ombak dan menelan tubuhnya. Saat ombak besar ini menyapu, seluruh aula kekacauan juga terhantam ke sungai. Pada akhirnya, ombak itu menghilang, dan 16 sungai kekacauan juga lenyap tanpa jejak. Naga Kilin mengangkat kepalanya, dan banyak orang juga mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Xing'an mencibir. "Apa yang kalian semua lihat? Dia telah kembali ke kedalaman ruang dan waktu, tidak terbang ke langit. Apa yang ada di langit? Jadi tidak ada dari kalian yang cocok denganku." Naga Kilin menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya berpura-pura dia terbang ke sana." Xing'an mencibir tanpa henti. "Baiklah." Penebang kayu suci mengeluarkan kapak kayu bakarnya. "Muer telah pergi, tetapi perang masih berlangsung. Pengadilan surgawi belum dihancurkan, dan kaisar surgawi masih ada. Kalian semua, ikuti aku untuk melanjutkan perang. Kolam dingin, kau memimpin ke kiri sementara kaisar hijau memimpin ke kanan. Ayo bunuh dia dan jungkir balikkan dunia. Di mana kolam dingin? Apakah dia pergi memancing lagi?" Dewa Harimau Hitam segera menghiburnya. Ia berbisik kepada semua orang, "Tuan tua itu sudah terlalu lama kesepian selama bertahun-tahun ini. Ia selalu berkhayal bahwa teman-teman lamanya itu masih hidup. Tidak apa-apa, ia akan segera bangun. Ia hanya secara selektif melupakan beberapa hal. Yang Mulia Surgawi ke-10 tidak bisa membiarkan satu pun dari mereka pergi. Reformasi harus dilanjutkan." Penebang kayu suci mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan ekspresi serius. "Qin Ye, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu tidak dapat pindah ke desa yang riang, atau semuanya akan hancur. Fondasi kita ada di sini, di tanah ini." Tak lama kemudian, semua orang mulai terbiasa dengan omong kosong si penebang kayu suci. Saat itu, dia adalah orang bijak nomor 1 di dunia, tetapi sekarang, karena dia terlalu lama terdiam, kesedihan dan waktu telah mengencerkan ingatannya, menyebabkan pikirannya menjadi agak kacau. Apoteker mengobatinya, katanya, "Itu bukan masalah besar. Hanya saja sudah terlalu lama." Kesadarannya telah melindunginya dan dia telah melupakan beberapa hal yang tidak dapat diterimanya. Minta Kaisar Barat untuk datang dan meniup terompet perang. Kemudian, minta orang-orang yang menyembelih babi untuk meniup genderang perang, dan dia akan bangun. Semua orang mengangguk tanpa bersuara. Zaman pertama alam semesta bergerak seperti waktu. Setelah 800 miliar tahun, zaman pertama akhirnya mencapai akhirnya. Aura kehancuran memenuhi alam semesta. Keberadaan tertua juga bingung menghadapi malapetaka yang tidak diketahui ini. Pak Tua Wuya berdiri dari bawah pohon dan melihat kehancuran surga satu persatu, dia bingung. Para praktisi Tao di zaman pertama juga mengalami kebingungan. Dunia yang mereka lindungi mulai layu dan kehidupan mulai sekarat. Mereka juga merasakan bahaya. Dao agung mereka mulai membusuk, pohon Dao mulai layu, bunga Dao mulai layu, dan buah Dao kehilangan spiritualitasnya. Para peraih Dao pergi ke istana leluhur. Ada sosok agung di sana. Dia adalah peraih Dao pertama di zaman pertama, dan dia juga orang yang menciptakan sistem kultivasi. Dia memiliki kebijaksanaan dan kemampuan ilahi yang tak terbatas, pasti ada cara untuk menyelesaikan malapetaka kehancuran yang tiba-tiba ini. Mereka menyebut makhluk agung ini Milo. Milo berarti luas, agung, dan tak terbatas. Tempat tinggalnya juga dikenal sebagai Istana Milo. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat dari jauh bahwa orang pertama yang telah mencapai Dao sedang mengumpulkan emas suci yang paling berharga di istana leluhur. Dengan kekuatan dan keterampilan Dao-nya yang besar, ia sedang menempa sebuah perahu emas yang besar. Ini adalah kapal emas yang melintasi dunia.
Tuan Istana Miluo berkata kepada para Master Dao yang datang dari jauh, saya merasakan bahwa kehancuran ini akan menyapu semuanya, menghancurkan semuanya, dan meratakan semuanya. Namun, setelah semuanya hancur, alam semesta akan secara otomatis terbuka kembali. Kapal emas yang melintasi dunia dapat membawa kehidupan seluruh alam semesta ke zaman berikutnya. Para Master Dao zaman pertama penuh dengan kekaguman. Pada saat ini, energi kacau yang terbentuk dari penghancuran puluhan surga terhubung bersama. Angin panas bersiul dan bertiup, menyebabkan energi kacau membentuk sungai yang bergelombang dan menyapu ke surga lainnya. Tuan Istana Miluo terkejut. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat sungai kekacauan yang panjang. Pandangannya dalam seolah-olah ia melihat sesuatu. Taois Miluo, apa yang kamu lihat? Seorang praktisi Dao bertanya. Saya rasa saya melihat daun teratai di sungai. Ada seorang bayi perempuan yang dibungkus dengan daun teratai. Tuan Istana Miluo menunjukkan ekspresi bingung dan berkata, daun teratai itu telah hanyut. Aneh sekali, bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di sungai itu? Ia segera bersemangat dan berkata sambil tersenyum, jika ada yang bisa selamat, berarti musibah ini pasti bisa diatasi. Semuanya, cepatlah dan bantu aku. Mari kita bangun perahu emas ini untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Pada saat ini, sungai kekacauan berguncang sekali lagi saat sosok-sosok kuat terbang keluar dari sungai kekacauan. Meskipun Tuan Istana Miluo bingung, saat ini sedang dalam masa krusial penyempurnaan kapal emas, jadi dia tidak punya waktu untuk pergi dan memeriksa. Tiba-tiba, aula besar lain yang dipenuhi energi kekacauan berputar dan terbang keluar dari sungai kekacauan. Tuan Istana Miluo mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang di depan aula dari jauh. Kemudian, dia terdiam dalam masalah pembangunan kapal. Dia tidak tahu bahwa calon muridnya yang ketujuh telah kembali pada hari ini. 5 tahun kemudian, bayi perempuan yang dikirim oleh Lotus Leaf itu kurus kering. Ia terhuyung-huyung bersama para pengungsi. Orang-orang yang membantunya bertahan hidup jatuh satu demi satu dan terkubur dalam bencana yang menghancurkan ini. Dia berdiri di antara tumpukan mayat dan mendongak. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia yang hancur. Lautan api berubah bentuk, dan monster iblis mengerikan yang mengejarnya akhirnya menemukannya. Mereka ingin menangkapnya dan menghancurkannya. Pada saat itu, kesengsaraan kehancuran berakhir. Sosok tinggi terpisah dari lautan api dan berjalan ke arahnya. Aku telah menemukanmu, aku telah menemukanmu. Anakku, sebuah suara yang familiar namun asing terdengar di telinganya, seolah ingin membangkitkan kenangan yang perlahan memudar dalam benaknya. Putri Chaos, kartu kinmu sudah muncul, saudara-saudara, jangan lupa untuk mengambilnya. Jika mereka bisa mengambilnya, itu akan menyenangkan. Jika mereka tidak bisa, itu akan baik-baik saja. Kinmu mengangkat Qin Lingyun tinggi-tinggi dan meletakkannya di bahunya. Qin Lingyun sangat kurus dan hanya ada tulang di bawah kulitnya. Dia duduk di bahunya dengan gelisah dan tangan kecilnya mencengkeram rambutnya dengan erat. Dia menoleh untuk melihat sisi wajah Kinmu. Rambut putih di pelipisnya membuatnya merasa familiar. Itu adalah wajah yang terpantul dalam penglihatannya yang kabur setelah dia lahir. Wajah ini membuatnya merasa tenang. Selain wajah itu dalam ingatannya, ada wajah lain yang dikenalnya. Itu ibunya. Kinmu melihat sosok-sosok dalam kobaran api. Mereka adalah praktisi Tao yang mengejar Qin Lingjun. Saat itu, mereka telah mencegat keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang di sungai kekacauan, memaksanya untuk tidak punya pilihan selain membiarkan Qin Lingjun kembali ke sungai kekacauan di zaman pertama. Mereka memasuki alam semesta zaman pertama, dan ayah serta anak perempuan itu pun berpisah. Perpisahan ini berlangsung selama 5 tahun bagi Qin Lingyun. Selama 5 tahun terakhir, dia tidak memiliki orang tua dan menjadi yatim piatu, menjalani kehidupan yang sepi. Bagi Qinmu dan Ling Yuxiu, itu adalah 3,5 miliar tahun. Perpisahan semacam ini membuat Ling Yuxiu merasa kesal terhadap Qinmu. Selama 3,5 miliar tahun ini, mereka tidak memiliki anak kedua. Qinmu masih baik-baik saja. Dia hanya menunggu selama 3,5 miliar tahun, tetapi Ling Yuxiu masih harus terus menunggu. Tuan Muda Ketujuh, kekacauan, suara Dao serak terdengar dari lautan api. Ada keterkejutan, ketakutan, kegembiraan, dan ejekan dalam suara itu. Kamu akhirnya kembali dan memilih menjadi Tuan Muda Ketujuh dan Chaos, kata mereka sambil tersenyum. Ekspresi Qinmu setenang sumur kuno. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Semuanya, apakah kalian masih ingat? Aku pernah berkata di sungai kekacauan bahwa aku akan memasukkan kalian semua ke dalam peti mati. Dia merentangkan jari-jarinya. Hari ini, aku di sini untuk memenuhi janjiku. Ledakan.
Di tengah kobaran api, pohon-pohon Dao tiba-tiba meledak satu demi satu. Raungan marah para praktisi Dao prasejarah dapat terdengar saat mereka melarikan diri ke segala arah. Buah-buah Dao mereka menggantung tinggi di langit, dan cahaya Dao menembus lautan api. Namun, sebuah reinkarnasi besar muncul, itu menyelimuti mereka semua dalam reinkarnasi. Pohon Dao mereka dipotong rapi di lautan api dan diubah menjadi potongan-potongan papan kayu. Rune-rune aneh berkelap-kelip dan berubah di papan-papan kayu itu. Itu adalah rune kekacauan, Yuan. Bang bang bang. Potongan-potongan papan kayu yang terbuat dari pohon Dao disusun di lautan api yang kacau. Cabang-cabang pohon Dao berubah menjadi paku-paku kayu yang dipaku ke papan-papan peti mati. Para praktisi Tao dari berbagai era ditangkap oleh peti mati dan diseret ke dalam peti mati sambil menjerit-jerit. Papan peti mati yang besar beterbangan dan mendarat di atas peti mati. Di bawah paku kayu, mereka memaku papan peti mati itu hingga mati. Di lautan api yang kacau, para prajurit Dao dari para praktisi Dao meleleh satu demi satu dan berubah menjadi rantai yang bergerak melalui lautan api. Mereka menembus peti mati dan menguncinya. Aku adalah kekacauan. Qinmu membawa putrinya Qin Lingjun saat mereka berjalan di lautan api. Peti mati di belakang mereka hanyut bersamanya di bawah bimbingan rantai. Ketika aku kembali ke masa lalu dan tiba di zaman pertama, aku sudah tak terkalahkan. Suara gemuruh terdengar dari peti mati. Itu adalah perjuangan para praktisi Dao dari berbagai zaman, yang mencoba memecahkan peti mati dan melarikan diri. Kultivasi mereka sangat kuat, dan praktisi Dao yang berani menghentikan Qinmu dan istrinya di jalan bukanlah orang biasa. Kemampuan mereka setara dengan para master aula istana Miluo. Namun, ketika menghadapi Qinmu yang telah menjadi tuan muda dan primal chaos, mereka masih jauh lebih rendah. Kamu tidak perlu berjuang. Aku akan menciptakan ruang di kekosongan ini yang bahkan kehancuran dan kesengsaraan penciptaan kehidupan tidak dapat menghancurkannya. Itu akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sampah. Qinmu mengangkat tangannya, dan area luas di kehampaan terakhir yang runtuh tiba-tiba menjadi stabil. Peti mati terbang melewati Qinmu dan putrinya dan terbang ke sana. Saya tidak berusaha melindungi kalian dari kehancuran dan malapetaka penciptaan kehidupan. Faktanya, ruang ini hanya mengurangi kekuatan malapetaka penciptaan kehidupan berkali-kali lipat dan menundanya entah berapa tahun. Qinmu menyaksikan peti mati itu terbang, dan suaranya berubah menjadi suara Dao yang terus-menerus memasuki telinga para praktisi Dao di dalam peti mati. Kesengsaraan penciptaan kehidupan akan selalu mengejarmu, menghapus masa depanmu berkali-kali, membuatmu perlahan-lahan menyaksikan kematianmu mendekat. Kekuatan kesengsaraan penciptaan kehidupan akan membuatmu tumbuh bersama peti mati, membuatmu mustahil untuk melarikan diri. Itu akan membunuhmu sedikit demi sedikit, dan proses ini akan berlangsung selama ratusan miliar tahun. Kau telah memisahkan kami, ayah dan anak perempuan, sehingga ibu dan anak perempuan tidak dapat bertemu satu sama lain. Kau telah memisahkan kami, suami dan istri. Ini hukumanku untukmu. Kesengsaraan kehancuran zaman pertama alam semesta tiba sesuai jadwal. Tuan Istana Miluo menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk berubah menjadi suara. Dia mengumpulkan semua praktisi Dao dan orang suci di alam semesta, membawa semua makhluk hidup di surga ke istana leluhur, dan menaiki perahu emas. Dia menggunakan kapal emas untuk melampaui kehancuran alam semesta. Pemandangan yang sangat spektakuler. Di atas kapal emas itu, istana-istana emas bermunculan satu demi satu. Bagian dalam istana emas itu bagaikan surga, dengan lingkungan yang dibutuhkan semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Zaman pertama adalah era yang sangat gemilang. Puncak perkembangan alam semesta ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kedamaian abadi. Kapal emas yang dibangun oleh penguasa istana Miluo dengan seluruh kekayaan alam semesta ini tentu saja bukan hal yang kecil. Ketika malapetaka kehancuran turun dan kapal emas raksasa itu melewati sungai kekacauan yang tebal dan deras, menghalangi angin panas dan dingin menembus permukaan sungai dan berlayar di sungai kekacauan, Tuan Istana Miluo tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Kapal emas itu tidak hancur oleh kesengsaraan kehancuran. Suaranya serak saat dia tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, pohon Dao para praktisi Dao di perahu emas berubah menjadi abu dan buah Dao mereka pun lenyap. Baru saat itulah dia menyadari bahwa rekan-rekan Taoisnya telah berubah menjadi tulang putih saat perahu emas melewati kesengsaraan kehancuran. Tuan Istana Miluo tercengang. Ia berdiri di haluan perahu dan menyaksikan tulang-tulang putih rekan-rekan Taoisnya hancur dan runtuh. Tiba-tiba dia berteriak keras dan bergegas menuju istana di atas kapal emas. Istana pertama kosong. Segala sesuatu di istana telah hancur dan berubah menjadi energi yang kacau. Istana kedua kosong. Istana ketiga kosong.
Tuan Istana Miluo menyerbu masuk ke dalam istana satu persatu seperti orang gila. Ia menyerbu keluar istana satu persatu. Ia berteriak seperti orang gila. Tidak ada suku kata dalam teriakannya. Tidak ada dao yang tersembunyi di dalamnya. Yang ada hanyalah lolongan kering. Dia tampaknya menderita cedera dao yang sangat parah saat dia menyerbu aula emas berulang kali, meskipun dia telah memasuki beberapa di antaranya lebih dari sekali. Ayah, apa yang sedang dia lakukan? Di Sungai Kekacauan, gadis kecil Qin Lingjun mengangkat kepalanya untuk bertanya kepada ayahnya. Dia sedang mencari hati dao dan hati daonya. Qin Mu melihat pemandangan ini dari jauh, dia menundukkan kepalanya dan berkata kepada Qin Lingjun, hati daonya telah runtuh dan cita-citanya telah runtuh. Dia ingin menemukannya kembali. Mungkin di masa depan, aku akan menjadi seperti dia dan menemukan cita-citaku sendiri dan hati daoku sendiri. Tuan Istana Mikrov mencari berulang kali, tetapi dialah satu-satunya yang tersisa di seluruh kapal emas itu. Pada akhirnya, dia duduk dengan lesu dan menatap Long River of Chaos dengan linglung. Perahu emas itu hanyut di sepanjang Sungai Kekacauan yang panjang. Malapetaka kehancuran sudah di depan mata, tetapi tidak mampu mengguncang perahu atau dirinya sedikit pun. Hati dao penguasa Istana Miluo merasa sedih, seakan-akan ia hendak memasuki jalan kehancuran. Pada saat ini, seorang pria dengan cambang putih memegang tangan seorang gadis kecil dan tiba di perahu emas. Tuan Istana Miluo menatapnya dengan mata tak bernyawa. Tiba-tiba, matanya bergerak dan lelaki berjanggut putih itu menyambutnya sebagai murid. Tamu masa depan. Kepala Istana Miluo membalas salam itu dan berkata, saya melihat sesuatu yang tidak berasal dari alam semesta ini dari kalian semua. Kalian tampaknya telah berjalan sangat jauh di dalam waktu. Apakah kalian dari masa depan? Guru, aku muridmu yang ketujuh, Chaos. Qin Mu berkata, aku kembali ke sini untuk menemuimu. Kepala Istana Miluo menatap mereka dengan linglung dan tiba-tiba bertanya, apakah masa depan baik-baik saja? Masa depan cerah, kata Qin Mu sambil tersenyum. Tuan Istana Miluo terdiam, dan hati daunnya yang sunyi senyap tampak perlahan pulih. Pikirannya kembali, dan dia terhuyung-huyung ke aula emas, meratapi teman-temannya, kehidupan, dan tahun-tahun yang telah berlalu. Setelah sekian lama, dia berjalan keluar dari aula emas, dan murid ketujuhnya serta gadis kecil itu sudah tidak terlihat lagi. Tuan Istana Miluo kebingungan. Setelah masa kesusahan penghancuran, tibalah masa kesusahan penciptaan. Ketika malapetaka penciptaan meletus, 5 dao besar berevolusi. Ketika dao besar Taiji berevolusi menjadi dao langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, lahirlah alam semesta baru. Pak Tua Wuya duduk di kolam giok di bawah pohon dunia. Karena bosan, ia mengeluarkan cairan kekacauan primordial dan menggosok lumpur di tubuhnya. Kesengsaraan kehancuran dan kesengsaraan penciptaan memang hebat dan spektakuler, tetapi mereka selalu membuatnya tertutup debu. Saudara Tao Wuya. Ketika Pak Tua Wuya mendengar suara ini, dia melihat keluar dari danau giok dan melihat seorang pria dengan cambang putih berjalan mendekat dengan seorang gadis kecil. Dia segera melompat keluar dari danau giok dan segera mengenakan pakaiannya. Dia terkekeh dan berkata, aku tahu kamu. Kamu bukan dari alam semesta ini. Aku melihatmu melompat keluar dari kekacauan. Saya adalah murid ketujuh dari Master Istana Miluo, Chaos. Di masa depan, saya akan mendapatkan manfaat dari Anda, jadi saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Pemuda itu tersenyum. Saudara Dao telah menolongku di masa depan, tetapi aku tidak punya apapun untuk membalas budimu. Aku berutang budi padamu, jadi aku hanya bisa kembali ke masa lalu dan menulis surat utang untukmu. Pak Tua Wuya tersenyum. Jadi, kau murid Miluo. Status macam apa yang kumiliki? Dalam hal senioritas, Miluo harus memanggilku senior, jadi mengapa aku butuh surat utangmu? Aku bukan anakmu. Lupakan saja, tidak perlu surat utang. Ekspresi Qin Mu ramah. Saudara Dao, lebih baik terima saja. Mungkin akan berguna di masa depan, kan? Dia selesai menulis surat utang, dan lelaki tua Wuya menerimanya dengan santai. Ketika Qin Mu melihat ini, dia dengan ramah mengingatkannya, Saudara Dao, surat utang ini tidak akan mampu melewati kesengsaraan kehancuran dan penciptaan. Sebaiknya simpan di akar pohon. Pak Tua Wuya melakukan apa yang diperintahkan dan tersenyum. Kamu cukup menarik. Dia melihat gadis kecil di samping Qin Mu dan merasa es dan salju itu lucu. Aku melihat seorang gadis kecil di sampingmu dalam kesengsaraan kehancuran di zaman pertama. Apakah itu dia? Mengapa dia belum tumbuh dewasa? Qin Mu tersenyum. Dia lahir di masa depan dan bergantung pada kesengsaraan kehancuran untuk bertahan hidup. Dia telah menyerap kekuatan dari beberapa kesengsaraan kehancuran berikutnya.
Hanya kekuatan kesengsaraan kehancuran dari zaman pertama yang mulai diserap setelah dia lahir, jadi dia hanya bisa tumbuh di zaman pertama. Ada hal aneh seperti itu. Pak Tua Wuya tercengang. Ketika dia melihat bahwa pembicaraan Qin Mu luar biasa, ketertarikannya pun muncul. Semakin lama mereka berbicara, semakin dia merasa bahwa orang ini luar biasa. Qin Mu melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda manusia yang tinggal di aula leluhur yang luas itu. Hanya 5 dewa tertinggi yang berkumpul dan menyeduh, dan 5 dewa tertinggi itu sedang menunggu untuk dilahirkan. Jangan lihat, tidak ada bagian untukmu. Pak Tua Wuya tersenyum. Miluo sudah lama menjaga di sana. Makhluk hidup di tambang pertama telah diambil olehnya saat mereka lahir. Oh benar, kamu juga muridnya dari masa depan, jadi kamu pasti tahu seperti apa aku di masa depan, kan? Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan sihir Patriark Wuya tidak terbatas, dan dapat menembus alam semesta selama ribuan tahun. Banyak praktisi Dao telah menyerah untuk melindungi Patriark. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Kata-katamu sangat bagus, seperti yang diharapkan dari saudara ketujuh keluarga Miluo. Aku sangat menyukaimu. Pada zaman kedua, Master Istana Miluo telah memasuki dunia untuk membantu orang lain dan memberikan seni, jalan, dan keterampilan ilahi. Jumlah kehidupan di dunia secara bertahap meningkat, dan ada banyak dewa kuno dan kehidupan dari berbagai ras yang mengikutinya untuk belajar dan mengajukan pertanyaan. Murid pertama dari Master Istana Miluo masih seorang bocah nakal, dan dia telah menerima ajaran sejati dari Master Istana Miluo. Kadang-kadang, dia akan mewariskan ajaran tersebut kepada gurunya. Pada hari itu, ia bertemu dengan seorang ayah dan anak perempuan yang aneh. Mereka mengamati mereka dengan rasa ingin tahu, tetapi ia tidak dapat mengetahui asal-usul mereka. Hati Agung-Agung bergetar, lalu dia bangkit dan bertanya, dari mana kedua saudara Dao itu berasal. Qin Mu segera berkata, kakak senior Agung, aku adik kelas 7-mu, Hundun. Aku masuk sekte lebih lambat darimu, jadi aku tidak bisa disebut saudara Dao. Grand Supreme kebingungan. Qin Mu bertanya, dari mana kakak senior berasal? Maha Agung berkata, saya lahir di tambang perubahan besar dan awalnya adalah telur. Guru mencerahkan saya dan membiarkan saya berkultivasi bersamanya. Qin Mu menyadarinya dan tertawa keras. Tidak heran perubahan besar tidak bisa menang melawan Tuan Muda dan Agung-Agung dan selalu menderita di tangan Agung-Agung. Jadi begitulah adanya. Akhirnya dia menemukan inti permasalahannya. Perubahan besar adalah roh primordial dari Master Celestial Capital dan telah menguasai perubahan besar dari zaman ke-17. Karena itu adalah penguasaan, pemahaman dan penerapannya terhadap jalan perubahan besar selalu sedikit kurang, dan dia ditahan oleh Grand Supreme berkali-kali. Pada akhirnya, dia ditangkap dan ditempatkan di peti mati dewa jalur pemakaman. Kakak senior, apakah guru membawamu ke reruntuhan untuk melihat-lihat? Qin Mu bertanya sambil tersenyum. Supreme One merasa senyumnya jahat, tetapi karena dia adalah adik laki-lakinya, dia mungkin tidak akan menyakitinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Mengapa kamu tidak pergi melihatnya? Qin Mu berkata dengan sabar. Setelah itu, Sang Agung-Agung benar-benar pergi ke reruntuhan yang kembali untuk melihatnya. Dia secara tidak sengaja jatuh ke jurang besar zaman kedua dan hampir mati di sana. Ketika Tuan Istana Miluo mendengar berita itu, dia bergegas datang dan menyelamatkannya. Dia melihat Sang Agung-Agung yang jujur itu dengan tangan kiri dan tangan kanannya memegang sepasang gadis yang tampak persis sama. Mereka adalah dewi-dewi yang cerdik dan pandai dari reruntuhan yang kembali. Siapa yang membiarkanmu jatuh? Kepala Istana Miluo menegur, seberapa berbahaya tempat ini. Dengan kemampuanmu saat ini, kau tidak akan bisa bertahan hidup jika kau jatuh. Grand Supreme meletakkan dewi-dewi lubang pembuangan dan menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Adik laki-laki ketujuh memintaku untuk melihatnya. Adik laki-laki ketujuh dan ayahnya masih di sini tadi. Dia melihat sekelilingnya dan tidak dapat menemukan jejak Qin Mu dan putrinya. Mungkinkah aku tertipu? Grand Supreme menggaruk kepalanya. Ekspresi kepala Istana Miluo menjadi suram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun adik laki-laki ketujuhmu itu nyata, aku dapat melihat bahwa dia memiliki sifat jahat dan tampaknya bukan orang baik. Kamu mungkin akan bertemu dengannya lagi di masa depan, jadi kamu harus menjauh darinya. Grand Supreme lolos dari kematian dan mengangguk berulang kali sebagai tanda setuju. Kepala Istana Miluo melihat kedua dewi lubang pembuangan itu dan segera melihat bahwa mereka luar biasa. Dia berkata, kalian berdua sebenarnya adalah satu orang. Satu pikiran dan dua tubuh, satu dao dan dua kegunaan. Kalian tidak boleh memperlakukan diri kalian sebagai dua orang. Jika kalian memperlakukan diri kalian sebagai dua orang, pasti akan ada masalah.
Mulai sekarang, kalian bisa berkultivasi bersamaku. Kedua dewi itu diberkati jiwanya dan bersujud. Silakan sampaikan nama kalian, Tuan. Satu kehidupan dan satu kematian. Tidak ada batasan untuk Dao. Kamu akan dipanggil Wuji. Kepala Istana Miluo berkata, kamu harus berhati-hati terhadap adik laki-lakimu yang ketujuh, Chaos, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum. Guru, kami pintar dan cerdas, siapa yang bisa menipu kami? Kepala Istana Miluo menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit gelisah. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit aneh di dalam hatinya, mengapa aku harus menerima murid seperti itu di masa depan? Dia melakukan hal-hal yang sedikit sembrono, jadi aku harus memberinya nasihat. Dia pergi mencari Kinmu, yang sedang tidur nyenyak di langit berbintang di zaman kedua. Alam mimpi menyebar dari kekacauan, dan berubah menjadi alam semesta mini. Putri kekacauan itu bergerak maju mundur di dalamnya, bermain dengan gembira. Kepala Istana Miluo berdiri di depan alam mimpi, dan seorang pencipta Dao, Kinmu, tiba-tiba muncul dari salah satu alam semesta. Kepala Istana Miluo tersenyum dan mengangguk untuk menyambutnya, tetapi melihat pencipta Dao, Kinmu, berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami siapapun, dia berteriak kepadanya dengan ekspresi cemas. Master Istana Miluo tidak dapat memahami apa yang dikatakannya, tetapi tiba-tiba dia melihat alam semesta mini dihancurkan. Bencana kehancuran meletus, dan seluruh Kinmu di seluruh alam semesta berubah menjadi abu, hanya menyisakan kekacauan. Pencipta Dao Kinmu juga berubah menjadi abu, tetapi pecahan langit agung dan pohon Dao yang layu tertinggal. Kesengsaraan penciptaan kehidupan meletus, dan pecahan langit agung dan pohon Dao yang layu juga hancur, tidak ada lagi. Tuan Istana Miluo berpikir keras dan kembali. Sejak saat itu, Istana Miluo memiliki aturan yang tidak mengizinkan siapapun mengganggu tidur Tuan Muda ketujuh yang kacau. Dia telah bersiap menghadapi hari hujan, dan saat dia masih bertumbuh di zaman kedua, dia mulai bersiap menghadapi kesengsaraan kehancuran. Zaman kedua berlangsung lama, dan telah melahirkan banyak makhluk cerdas dan kuat. Zaman ini juga telah melahirkan banyak kisah menyentuh, dan kemegahannya tidak kalah dengan zaman ke-17. Penguasa Istana Miro telah melaksanakan tugasnya untuk memberikan pengetahuan dan ajaran. Ia mulai membangun ibu kota Giok pertama. Perahu emas digunakan untuk mengangkut dunia. Perahu digunakan untuk mengangkut dunia, dan ibu kota Giok digunakan untuk mempertahankan dunia. Dia fokus menyempurnakan ibu kota batu Giok dan tidak peduli dengan dunia luar. Maha Guru telah mencapai Dao dan dapat melakukan banyak hal untuknya. Akan tetapi, ada seorang guru besar yang datang untuk mengadukan perbuatan Tuan Muda ketujuh dan putrinya. Bagaimana mungkin ayah dan anak itu bisa seenaknya menipu dan menipu orang? Tuan Istana Miro meminta cerita lengkapnya, tetapi itu semua hanya masalah sepele. Tidak ada yang salah dengan gambaran besarnya. Ia berkata, abaikan saja dia. Dia adalah adikmu. Jangan memandangnya dengan prasangka. Dia masuk sekte lebih awal dariku. Kenapa kau memanggilnya adik junior? Sang pemimpin agung berkata dengan suara teredam, kemampuannya lebih tinggi dariku. Dia seharusnya menjadi kakak laki-laki yang lebih senior. Dia kembali dari masa depan. Dia dewasa dan mantap dalam melakukan sesuatu. Di sisi lain, kamu lebih impulsif. Sang penguasa istana berkata, dari apa yang kulihat, meskipun apa yang dilakukannya tampak seperti penipuan, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, kamu seringkali tampak memiliki niat baik, tetapi sebenarnya kamu melakukan hal-hal buruk. Kamu harus belajar lebih banyak dari adik junior. Setelah itu, sang guru agung memang jauh lebih tenang. Ia berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu. Zaman kedua masih hancur. Tuan istana ingin menyelamatkan semua orang, tetapi dia gagal lagi. Hanya Maha Guru dan beberapa praktisi Dao lainnya yang diselamatkan di ibu kota Jade. Wuji lolos dari kiamat karena dia bersembunyi di alam pamungkas. Penguasa Istana Miluo meninggalkan ibu kota batu Giok yang bobrok itu sendirian. Saat dia menyaksikan kiamat menghancurkan zaman kedua dengan sembrono, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Pada saat ini, dia melihat murid ketujuhnya, Hundun, dan putrinya berenang bebas di kiamat zaman kedua. Gadis kecil itu menyerap kekuatan kiamat. Pada kiamat zaman kedua, ada banyak hal yang tidak ada di zaman pertama. Ada tempat pembuangan sampah, dan ada ruang yang kacau. Ayah dan anak perempuannya sibuk di tengah kiamat, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun kemurahan hati dan kemurahan hati Tuan Istana Miluo sangat mencengangkan, dia tidak dapat menahan sedikit amarahnya saat ini dan menemui Kinmu dan putrinya. Kalian kembali ke masa lalu, pada akhirnya, apa tujuannya? Mengapa harus menyaksikan kiamat terjadi?
Mengapa tidak menyelamatkan dunia? Kinmu dan putrinya berhenti di tengah jalan. Kinmu menyapa mereka, "Guru, saya di sini hanya sebagai saksi untuk menemukan beberapa orang dan barang. Saya tidak akan ikut campur di masa lalu. Selain itu, saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Hanya seorang saksi." Tuan Istana Miluo meneteskan air mata saat mengenang kehidupan orang-orang di zaman kedua. Setiap orang dari mereka telah meninggal dalam kesengsaraan kehancuran, dan kesedihan datang dari hatinya. Setelah beberapa lama, dia bertanya, "Bagaimana masa depan?" "Masa depan sangat bagus." Kinmu mengambil sedikit ki kekacauan dan membuatnya menjadi futon untuk diberikan kepadanya. "Guru, masih ada kehidupan di zaman ketiga, jadi saya masih membutuhkan guru untuk memasuki dunia ini dan melampauinya." Sebelum kesengsaraan penciptaan kehidupan di zaman ketiga meletus, Tuan Istana Miluo akhirnya mendapatkan kembali hati Dao dan filosofinya. Dia menoleh untuk melihat pemandangan sejarah yang tak berujung di zaman kedua dan menantikan masa depan yang akan terjadi di zaman ketiga. Dia tidak dapat melihat segalanya di zaman ketiga karena masa depan adalah evolusi partikel fisik. Gangguan partikel apapun akan menciptakan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dengan kebijaksanaannya yang kuat, dia tidak dapat melihat masa depan dengan sekali pandang. Dia belum cukup kuat, tetapi dia ingin melihat masa depan, melihat menembus masa depan, dan melihat apakah dia telah berhasil. Pada saat ini, ayah dan anak perempuan kekacauan juga telah memasuki malam kesengsaraan penciptaan kehidupan. Gambaran masa depan kacau dan tak terbatas. Tuan Istana Mikrov hanya sempat melotot ke arah ayah dan anak itu. Kesengsaraan penciptaan kehidupan telah meletus. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi yang tertinggi, agar yang tertinggi tidak mati dalam malapetaka itu. Pada saat itu, Sang Agung-Agung tidak memiliki kemampuan untuk menahan malapetaka penciptaan kehidupan. Sedangkan untuk Wuji, dia tidak perlu khawatir. Mahaguru kelima berevolusi, dan era ketiga pun tiba. Pak Tua Wuya dan Kinmu mengobrol santai. Pak Tua Wuya mendesah sedih. "Dua era telah berlalu, dan hanya ayah dan anakmu yang bisa dianggap sebagai teman lamaku. Miluo terlalu sibuk, dan Mahaguru Agung itu bisu. Gadis Wuji itu menjijikkan, tetapi hanya ayah dan anakmu yang enak dipandang." Mereka menyaksikan saat penguasa Istana Milo memimpin Agung-Agung dan Wuji melalui dunia baru. Alam semesta baru itu sunyi, tetapi kehidupan samar-samar dipelihara. Kekuatan Taiji memungkinkan alam semesta baru ini memiliki lebih banyak kehidupan. Taiji adalah ibu dari segala sesuatu. Tuan Istana Milo melihat generasi Dewa Kuno Taiji ini. Dewa Kuno Taiji telah menjadi Dao sejak ia lahir. Ia masih muda dan menyebut dirinya sebagai ibu kota surga. Tiandu telah lama berkultivasi dengannya, tetapi cita-citanya tidak sesuai dengan Miluo, jadi dia keluar dari Istana Miluo dan mendirikan sekte sendiri. Kinmu membawa putrinya, Qin Lingjun, ke sana. Tiandu telah membangun kota suci Tiandu, dan ketika dia melihat reruntuhan ibu kota Jade, dia mendengar Tuan Istana Miluo berbicara tentang kehancuran dan kesengsaraan penciptaan, jadi dia punya pemikiran sendiri. Dia berencana untuk membangun kota suci yang juga bisa melewati dua kesengsaraan besar. Kinmu dan putrinya memiliki dua kursi di ibu kota surga, jadi mereka sangat akrab dengan banyak praktisi Dao di ibu kota surga. Mereka memiliki hubungan yang baik. Grand Supreme agak marah, jadi dia mengeluh kepada Miluo, "Kamu harus tenang. Adik laki-lakimu punya alasan sendiri untuk melakukan sesuatu, jadi tidak perlu perhitungan." Meskipun Istana Miluo dan ibu kota surga memiliki cita-cita yang berbeda, keduanya untuk masa depan, jadi tidak ada perbedaan, kata Miluo. Grand Supreme menjadi sedikit lebih stabil. Era ketiga segera mencapai tahap yang buruk. Para praktisi Tao di ibu kota surga bekerja keras untuk menghadapi malapetaka kehancuran dan penciptaan yang akan datang. Mereka bertengkar dan memikirkan banyak cara. Hanya Kinmu dan putrinya yang menempati kursi, tetapi mereka tidak pernah menemukan ide apapun. Pada akhirnya, Kinmu dan putrinya diusir dari ibu kota surga. Ibu kota surga merasa agak menyesal, "Teman Dao Hundun, mereka tidak tahu kemampuanmu, tetapi aku tahu bahwa kemampuanmu bahkan lebih tinggi daripada milikku dan guru. Mereka menganggapmu bajingan, tetapi aku merasa bahwa setiap kata dan tindakanmu memiliki makna yang dalam. Namun, aku tidak bisa menahanmu di sini, jadi aku hanya bisa mengantarmu pergi. Gerbang ibu kota surga selalu terbuka untukmu, dan kami menunggu kedatanganmu." Kinmu berkata dengan samar, "Jangan khawatir, saudara Dao, aku akan kembali." Zaman ketiga hancur, dan ibu kota surga hancur total. Ibu kota Giok juga menderita kerugian besar, dan hanya ada beberapa praktisi Dao yang tersisa. Hanya beberapa pohon Dao dan buah Dao yang rusak yang tersisa.
Ibu kota surga menangis keras dalam kekacauan itu, dan Tuan Istana Miluo membawa kekuatan agung untuk menghiburnya. Seolah-olah mereka berada di perahu yang sama. Pada saat itu, mereka melihat Qin Mu dan putrinya sibuk dalam bencana kehancuran sementara gadis bernama Qin Lingyun masih sibuk menyerap kekuatan bencana kehancuran. Tiandu sangat marah dan hendak menghampirinya untuk berunding, tetapi Miluo menghentikannya. Dia dari masa depan, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Apa gunanya kembali kalau tahu tapi tidak mengatakan apa-apa? Tiandu masih tidak bisa menahan amarahnya. Milo mencibirkan bibirnya, dan Tiandu melihat tanah terlantar dan ruang kacau dalam kesengsaraan kehancuran. Ayah dan anak perempuan itu memindahkan beberapa hal yang lahir dalam kekacauan kedua tempat itu. Kamu tidak bisa mengalahkannya, Milo berkata, aku bahkan tidak bisa melihat kemampuannya. Tiandu terdiam. Kekacauan, bagaimana masa depan? Tuan Istana Milo bertanya lagi pada Qin Mu. Masa depan sangat bagus. Tiandu mencibir. Namun, di era keempat, Qin Mu datang lagi. Tiandu tidak menyalahkannya, jadi dia tidak punya waktu untuk mengganggunya. Tiandu memiliki hal-hal besar yang harus dilakukan, jadi dia ingin menerima ahli bawaan tertinggi kelima dari era keempat sebelum Tuan Istana Miluo. Ia ingin membuktikan bahwa cita-citanya lebih baik dari cita-cita gurunya, dan kemurahan hatinya juga lebih baik dari gurunya. Seiring dengan semakin kuatnya ibu kota surga, ia memiliki banyak pengikut. Seni ilahi dan mantra-mantra dari ibu kota surga juga secara bertahap membentuk sistem mereka sendiri. Perbedaan antara seni ilahi dan mantra-mantra Istana Miluo semakin membesar. Yang tertinggi agak tidak senang karena ibu kota surga memberitahu publik bahwa Istana Miluo tidak ortodoks. Ibu kota surga adalah ortodoks. Dia pergi untuk berunding dengan mereka, tetapi dipukuli oleh orang-orang dari ibu kota surga. Ketika dia kembali untuk mengeluh kepada Tuan Istana Miluo berkata, kita berdua berjuang untuk melintasi dunia. Apa bedanya siapa yang ortodoks? Setelah beberapa tahun, Sang Panglima Agung berkata kepada Miluo, si tua tujuh membuat masalah lagi. Orang-orang punya keluhan besar, jadi banyak orang datang untuk mengeluh, mengatakan bahwa dia telah melakukan banyak perbuatan jahat. Master Istana Miluo melihat tindakan Qin Mu dan tersenyum. Semua ini adalah hal-hal kecil yang tidak berbahaya. Yang mulia, tenangkan hatimu. Setelah beberapa tahun berlalu, lelaki tua Wuya datang menemui Tuan Istana Miluo dan berkata bahwa ibu kota surga telah melakukan kejahatan dan merupakan seorang penghujat. Rekan Taois, mereka akan menghancurkan ortodoksi Anda. Tuan Istana Miluo tersenyum. Semua jalan dan keterampilan di dunia berasal dari Miluo, jadi kalimat ini mungkin sedikit bias. Saudara Dao, mungkin mereka adalah ortodoksi sejati. Pak Tua Wuya hanya bisa menyerah. Kehancuran zaman keempat sudah dekat, semua orang di ibu kota surga berkata kepada ibu kota surga, ayah dan anak perempuan itu telah melarikan diri. Jangan ganggu mereka, kita akan hadapi musibah ini. Ayah, apa yang kita lakukan di sini? Qin Linjun bingung. Ketika dia melihat Qin Mu membawanya ke tempat terjadinya bencana, dia langsung bertanya. Menunggu seseorang, Qin Mu menatap ke tempat terjadinya bencana. Ia melihat Qi yang kacau bergejolak dan membentuk sungai yang panjang. Tak lama lagi, bencana akan menyebar ke seluruh alam semesta dan menelan seluruh surga. Tiba-tiba, seseorang jatuh ke sungai dari sungai kekacauan. Itu adalah raksasa dengan tubuh jasmani yang besar dan kapak besar di tangannya. Tepat saat dia akan jatuh ke zaman keempat dari malapetaka kehancuran, dia mengumpulkan kekuatan sihirnya dan melompat keluar dari malapetaka dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, Qin Mu mengulurkan tangannya dan meraihnya. Telapak tangannya jatuh ke dalam malapetaka dan berubah menjadi tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya yang mencengkeram raksasa itu dengan erat dan menariknya ke dalam malapetaka. Kepala raksasa itu masih berada di permukaan sungai kekacauan. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Wei Suifeng dan Su Jun di kapal panjang itu. Ikuti peta dan selamatkan aku. Ketika dia mengatakan itu, dia ditarik ke dalam sungai oleh Qin Mu. Raksasa itu jatuh ke dalam malapetaka kehancuran zaman keempat dan mengayunkan kapaknya. Qin Mu mengangkat tangannya untuk menangkisnya dan tersenyum. Tai, ini aku. Raksasa Tai tercengang dan berteriak, kaulah yang menarikku ke dalam malapetaka. Qin Mu mengulurkan jarinya dan dengan hati-hati menyingkirkan kapak Dewa Yi yang besar di lehernya. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Dao, penguasa Istana Miluo juga punya niat baik. Tenanglah. Kapak ilahi didorongnya menjauh, lalu ditaruhnya lagi di lehernya. Malapetaka itu meletus sepenuhnya dan zaman keempat pun hancur. Qin Mu segera berkata, tubuh ibu kota surgamu ada di sini, jadi aku akan memberimu rune kekacauan yang dapat membantu roh primordialmu bereinkarnasi ke zaman kelima.
Rune itu tidak akan hilang karena ini. Kau dapat mengambil kesempatan ini untuk melihat apa yang telah dilakukan ibu kota surga. Ibu kota surga akan dilanda malapetaka kehancuran, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan menanamkan rune kekacauan di tubuh raksasa Tai. Ketika ibu kota surga dilanda bencana kehancuran, raksasa Tai tercengang. Ia mengira dirinya akan menghilang, tetapi ketika ia melihat bahwa dirinya masih di sana, ia menghela napas lega. Kekacauan. Dia menyingkirkan kapak Dewa Yi yang agung dan menatap Kinmu dengan ragu. Tuan Muda Chaos. Kinmu mengangguk sambil tersenyum. Perubahan besar itu mendesah dan berkata, jika kau menyeretku ke zaman keempat, kau akan memberikan tekanan besar padamu di zaman ke-17. Kedamaian abadi bahkan mungkin hancur karenanya. Rekan Taois, aku sudah sepenuhnya bertahan dalam pertempuran di zaman ke-17. Kinmu memegang tangan Qin Lingjun, beberapa hal terjadi setelah kau pergi, katanya acuh tak acuh. Alasan aku kembali kali ini adalah untuk memenuhi semua hal itu dan sepenuhnya menyelesaikan kekosongan di masa depan. Aku masih perlu mencari seseorang yang kurus dan aneh dengan satu mata. Kau harus mengenal orang ini.